Nih, catat, ada yang bernazar akan jalan ngesot kalau KPK bisa menang di pra-peradilan Hasto. Bos. Ini nggak belajar dari Mbah Amin ya. Dulu kan Mbah Amin juga janji katanya bakal jalan Jogja-Jakarta gitu. Nggak dilakuin. Hasto udah tersangka kok masih dibela-belain membabi buta. Kalau besok KPK bisa menang melawan Hasto di sidang pra-peradilan, saya akan ngesot sampai sana. KPK sebut petugasnya ditangkap oknum polisi diduga suruhan Hasto saat mau OTT Harun Masiku di PT IKA. Selamat datang di Yuda Media. Sesumbar menang, kader PDIP janjikan akan ngesot kalau Hasto kalah di pra-peradilan. Bela-belain beneran berarti ya. Salam Pancasila. Kalau besok KPK bisa menang melawan Hasto di sidang pra-peradilan, saya akan ngesot sampai sana. Sampai mana? Sini. Apaan sini? Situ. Apa sih? Paham? Enggak paham. Catat. Catat apanya? Peci merah, IQ tinggi, Sang Pancasila. Sang Pancasila. Merdeka. Merdeka. Enggak, maksudnya sampai mana? Sampai sana, sampai sini, sampai situ. Ngomong apa sih Pak? Cuman menarik nih, ada beberapa diehardnya Hasto Kristianto pendukung mati-matian untuk mendukung Pak Sekjen PDIP ini, sampai-sampai punya nazar kalau misalkan KPK beneran bisa menang nih, dia jangan ngesot. Ya monggo. KPK sebut petugasnya ditangkap oknum polisi diduga suruhan Hasto saat mau OTT Harun Masiku di PT IKA. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap petugasnya justru diamankan oleh oknum polisi pada saat hendak lakukan operasi tangkap tangan terhadap ex-kader PDIP. Harun Masiku di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan tahun 2020. Tak hanya ditangkap, petugas KPK saat itu juga diketahui sampai diminta lakukan tes urin narkoba oleh segerombolan orang yang dipimpin oleh seorang perwira menengah Polri bernama AKBP Hendy Kurniawan. Tim Biro Hukum KPK mengatakan bahwa oknum polisi yang menangkap hingga memerintahkan petugasnya untuk tes urin narkoba itu diduga merupakan orang suruhan dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto selaku pemohon pra-peradilan. Adapun hal itu diungkapkan Biro Hukum KPK saat menanggapi permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto terkait penetapan tersangka kasus suap Harun Masiku di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 6 Februari 2025. Terkait hal ini awalnya Biro Hukum KPK menyatakan pada 8 Januari 2020 petugas dari KPK melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku yang melarikan diri ke kompleks PT IKA. Selain terhadap Harun, pengejaran itu juga dilakukan untuk menangkap Hasto yang melarikan diri ke lokasi yang sama yakni di PT IKA Jakarta Selatan. Kemudian lanjut Biro Hukum sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, tim penyidik KPK yang berjumlah 5 orang ditangkap oleh segerombolan orang pimpinan AKBP Hendy Kurniawan di PT IKA. Akibat keadaan itu, petugas pun kemudian gagal melakukan OTT terhadap Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Proses penangkapan tak berhenti di situ. Dalam peristiwa itu, petugas KPK juga dilakukan penggeledahan oleh gerombolan orang tersebut. Bahkan mereka ungkap Biro Hukum juga mendapat kekerasan verbal dan fisik diduga dilakukan AKBP Hendy CS. Penangkapan itu terus berlanjut hingga dini hari atau keesokan harinya, yakni pukul 04.55 waktu Indonesia Barat. Sepanjang waktu tersebut petugas KPK terus dimintai keterangan oleh anak buah Hendy bahkan sampai dicari-cari kesalahannya. Bahwa beberapa waktu kemudian bulan Desember 2019, Saiful Bahri menerima pemberitahuan dari Agustiani Trio Fidelina bahwa dana yang diminta oleh Wahyu Setiawan adalah sebesar 1 miliar rupiah. Atas permintaan tersebut Saiful minta Agustiani Trio Fidelina untuk menawar dan akhirnya disepakati bahwa biaya operasional adalah sebesar 900 juta rupiah. Bahwa selanjutnya Saiful Bahri dan Doni Istiqomah menemui Harun Masiku di restoran Hotel Grand Hyatt dan menyampaikan permintaan tersebut. Pada pertemuan tersebut Harun Masiku menyanggupi untuk membiayai dana operasional sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Selanjutnya Hasto Kristianto mempersilahkannya bahwa sekitar tanggal 13 Desember 2019
Saiful Bahri melaporkan kepada Hasto Kristianto terkait kelanjutan dan perkembangan urusan Harun Masiku. Atas hal itu Hasto Kristianto mengatakan, ya silahkan saja, bila perlu saya menyanggupi untuk menalanginya dulu agar urusan Harun Masiku cepat selesai. Kemudian siang harinya Saiful Bahri menemui Harun Masiku di kantor DPP PDI Perjuangan dan menjelaskan bahwa perkembangan urusan tersebut sudah dilaporkan kepada Hasto Kristianto. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Kusnadi selaku staf DPP PDI Perjuangan menghadap Doni Tri Istiqomah di ruang rapat kantor DPP Perjuangan di Jalan Diponegoro nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu Kus menyerahkan titipan uang yang dibungkus amplop warna coklat yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam dan mengatakan, Mas ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful, yang 600 juta Harun katanya. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 16 Desember 2019 Doni Tri Istiqomah menghubungi Saiful Bahri via chat WA yang berbunyi, Mas Hasto ngasih 400 juta, yang 600 Harun katanya. Duit udah kupegang. Saiful Bahri kemudian menanyakan, sing apa rupiah? Malam saja kita ketemu. Atas pertanyaan tersebut, Doni Tri Istiqomah kemudian membuka titipan uang tersebut dan menghitungnya. Uang yang ada di dalam amplop tersebut adalah uang rupiah dengan bentuk pecahan Rp50.000 sejumlah 400 juta rupiah. Saiful Bahri kemudian menjawab, wah harus disingkan dulu. Dalam percakapan WA tersebut, Saiful Bahri akan menukarkan dalam bentuk Singapura dolar pada esok harinya. Selain itu Saiful Bahri juga mengatakan bahwa MHK yang artinya Hasto Kristianto memberitahu Saiful Bahri untuk memberikan uang sejumlah 400 juta rupiah dulu. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Doni Tri Istiqomah berangkat ke Starbucks Metropol untuk bertemu Saiful Bahri sambil membawa titipan uang sebesar 400 juta rupiah tersebut. Setelah Doni Tri Istiqomah bertemu Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah langsung mengatakan, ini ada uang untuk operasional pelaksanaan putusan MA di KPU, perintah Pak Sekjen untuk urusan Pak Harun. Saiful Bahri lalu mengatakan, oke mantap, kajian hukumnya kapan? Doni Tri Istiqomah menjanjikan 2-3 hari selesai. Saiful Bahri kemudian memanggil sopirnya yang bernama Ilham dan meminta untuk memindahkan titipan uang dari mobil Doni Tri Istiqomah berupa Toyota Fortuner warna putih dengan nomor polisi B4091KEN di parkiran Metropol ke mobil Saiful Bahri Mitsubishi Pajero warna hitam. Pada saat itu Doni Tri Istiqomah tidak ikut ke mobil dan hanya menyerahkan kunci mobil ke Ilham untuk mengambil amplop berwarna coklat berisi uang tersebut. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 jam 19.28 waktu Indonesia Barat, Hasto Kristianto menghubungi Saiful Bahri melalui chat WhatsApp yang berbunyi, tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk DP penghijauan dulu. Kemudian Saiful Bahri menjawab, siap mas. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Saiful Bahri meminta Agustiani Trio-Fidelina untuk menyampaikan uang muka atau down payment atau DP biaya operasional sebesar 200 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan. Kemudian Saiful Bahri dan Agustiani Trio-Fidelina bertemu di Mall Pejaten Village. Dalam pertemuan tersebut Saiful Bahri memberikan uang kepada Agustiani Trio-Fidelina dalam amplop putih berupa 19 uang pecahan 1.000 Singapura dolar yang disampaikan kepada Wahyu Setiawan. Beberapa saat kemudian Wahyu Setiawan hadir di Mall Pejaten Village tersebut dan bergabung dengan Saiful Bahri dan Agustiani Trio-Fidelina. Dalam pertemuan tersebut mereka membicarakan mengenai langkah-langkah penetapan caleg dapil Sumsel 1 atas nama Harun Masiku. Kemudian Saiful Bahri meninggalkan Agustiani Trio-Fidelina dan Wahyu Setiawan lebih dulu untuk kemudian kembali ke rumah. Setelah Saiful Bahri meninggalkan Pejaten Village, Agustiani Trio-Fidelina menyerahkan uang yang dititipkan Saiful Bahri kepada Wahyu Setiawan. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Saiful Bahri menerima uang dari Harun Masiku secara tunai sebesar 850 juta rupiah untuk membiayai dana operasional terkait kepentingan Harun Masiku tersebut. Selanjutnya Saiful Bahri melaporkan penerima uang dari Harun Masiku tersebut pada Hasto Kristianto melalui WhatsApp tanggal 23 Desember 2019 yang berbunyi, izin lapor mas, hari ini Pak Harun geser 850. Selanjutnya dari uang sebesar 850 tersebut Saiful Bahri menukarkan uang sebesar 400 juta rupiah menjadi mata uang Singapura dolar sebesar 39.000 Singapura dolar dengan maksud untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Trio-Fidelina. Sedangkan sisanya sebesar 100 juta rupiah akan diserahkan Saiful Bahri kepada Doni Tri Istiqomah dan 350
juta dipegang oleh Saiful Bahri sendiri untuk dana operasional. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, Saiful Bahri kembali memberikan sejumlah uang kepada Harun Masiku, kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Trio Video 5 sekitar 400 juta rupiah dalam pecahan dolar Singapura untuk menambah biaya operasional. Agustiani Trio Video 5 menerima uang tersebut dari supir Saiful Bahri di Haagen-Dazs Mall Plaza Indonesia. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, Saiful Bahri menerima pesan WhatsApp dari Hasto Kristianto yang berisi dokumen surat KPU nomor 1/PY 01/06 KPU-1 2020 yang intinya berisi bahwa untuk calon legislatif yang meninggal dunia digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama, sehingga KPU tidak dapat memenuhi permohonan penggantian antar waktu atas nama Rizky Aprilia untuk digantikan oleh Harun Masiku karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Saiful Bahri membalas pesan Hasto Kristianto tersebut melalui WhatsApp yang berbunyi, "Iya Mas, kemarin siang saya di KPU, ini masih jalan terus. Perkembangannya saya lapor langsung sama Saiful siang ini ke Mas." 7. Bahwa rangkaian peristiwa pidana tersebut didukung dengan alat bukti, transaksi, bukti dokumen atau surat bukti elektronik yang telah dituangkan dalam surat tanda penerimaan dokumen atau uang atau barang, petunjuk yang saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga memenuhi minimal 2 alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup, yakni A. Keterangan saksi berupa keterangan 8 orang terkait dengan perkara aku yang masing-masing dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan, antara lain Wahyu Setiawan, Agustia Tiofi Dilani, Saiful Bahri, Doni Trikus Istiqomah, Sahabat Setiawan Tonin Jaya, Moh Ilham Yulianto. Kayaknya bakal sulit ya kalau misalkan apa yang dibacakan sebagai tuduhan KPK ini benar, ada buktinya. Sulit untuk dibersihin gitu. Kasihan bapak-bapak yang pengen ngesot tadi gitu kan. Kasihan begitu. Nah ini apalagi kalau misalkan kita ngelihat jadi lucu ketika PDIP 10 tahun dari 2014 itu menjadi partai penguasa, ketika ada kader partai lain yang terkena kasus korupsi, mereka selalu teriak, loh jalani saja proses hukumnya, gak usah teriak-teriak kriminalisasi lah, disetting, dijebak dan seterusnya, jalani aja pengadilan korupsinya, proses hukumnya gitu. Tapi giliran PDIP yang sedang jadi pesakitan, kena kasus, mereka tuh nadanya berbeda. Waduh kami dijebak, dizolimi, ya kan? Kita ini di Indonesia seringkali baik masyarakat maupun politisi maupun pejabat, ketika ada satu perkara korupsi yang besar, kita selalu bilang bahwa korupsi itu harus diberantas, siapapun pelakunya. Tapi ketika terjadi di antara kita, sahabat kita, kelompok kita atau golongan kita, pasti kita akan cari itu caranya bagaimana supaya orang yang dekat kita ini benar. Ironis tidak? Ironis sekali. Kalau kita punya visi yang sama terhadap bangsa ini bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang harus diberantas, kalau kita bukan advokat lebih baik kita diamlah. Gak usah kita giring-giring ini politik segala macam, karena begini, seandainya pun ini politik ya, seandainya pun ini politik. Karena dalam kacamata hukum terkait penegakan hukum, kita tidak bisa gabungkan itu. Seandainya pun ini politik. Apabila tidak ada perbuatan dengan bukti permulaan, mustahil hari ini Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Mustahil. Artinya maksud Anda KPK sudah ada bukti itu? Pasti ada. Cuma masalahnya serius atau tidak. Kalau dibilang kenapa baru sekarang, saya kutip pernyataannya rekannya Bang Yudi ya, yang mengatakan bahwa di awal sudah pada saat rapat itu sudah dibahas namanya beliau ini, Pak Hasto ini. Cuman kan baru diusut sekarang. Ini berarti asumsinya jangan-jangan buktinya udah ada saat itu tapi tidak diungkap. Atau enggak asumsi kedua, buktinya baru ditemukan sekarang. Simple aja. Kita bikin simple aja. Cuman kalau misalkan mereka lagi kena kasus gitu ya udah dibilain mati-matian pasti. Menurut kalian seperti apa? Hasto bisa lolos nggak dari statusnya tersangka ini?